Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Fendi. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk menumbuhkan rasa semangat kalian pada awal pembelajaran. Ayo silakan berdiri anak-anak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba dilihat kanan kirinya. Apakah ada temannya yang nggak masuk? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, anak-anak hadir semua ya, sehat semua. Ibu. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah pernahkah kalian di rumah menanam tanaman atau merawat hewan? Pernah, Bu. Wah, banyak sekali ya yang pernah. Saya mau tanya ke Nurul, dengan siapa kamu melakukannya? Dengan ibu dan ayah. Kemudian, jika kalian ingin menceritakan pengalaman untuk menanam bunga, apa yang akan kalian lakukan? Saya akan menceritakan bagaimana tanaman tersebut tumbuh dengan baik, Bu. Wah, hebat sekali Desi. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang menulis surat pengalaman pribadi. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi pengertian dan bacaan surat pengalaman pribadi dengan benar. Yang kedua, kita menentukan isi pengalaman pribadi yang akan ditulis dalam bentuk surat secara runtut. Yang ketiga, menyusun kerangka surat pengalaman pribadi berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Yang keempat, menulis surat pengalaman pribadi menggunakan bahasa yang baik, runtut, dan mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir, yaitu menyajikan hasil tulisan surat pengalaman pribadi dengan percaya diri. Anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Dimohon untuk diperhatikan ya anak-anak. Iya, Ibu.
menampilkan materi pada PowerPoint. Mohon untuk disimak ya anak-anak. Ya, Ibu. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, ada yang pernah menulis surat pengalaman pribadi belum? Enggak, Ibu. Desi, Ya Bu, kamu menulisnya ditujukan kepada siapa? kepada temanku yang jauh. Kemudian Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah menerima surat? Dari siapa Nisa? Oh, dari teman. Kemudian ini ada pengertian dari surat pengalaman pribadi. Surat pengalaman pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain untuk menceritakan pengalaman, perasaan, atau kejadian nyata yang pernah dialami secara langsung oleh penulisnya. Jadi seperti kayak Desi mempunyai pengalaman menang lomba, diceritakan kepada Nadia, tapi Nadia itu jaraknya jauh sama Desi. Misal Nadia ada di Lamongan, Desi di NTB. Desi tidak mungkin kan bertemu sama Nadia langsung. Ya Bu. Ya, Ibu. Kemudian ada tujuan dari menulis surat. Yang pertama menceritakan pengalaman yang pernah dialami. Yang kedua berbagi informasi, perasaan, dan pesan kepada pembaca. Yang ketiga menjadi komunikasi yang lebih akrab dengan penerima surat. Yang keempat mengungkapkan perasaan atau emosi terhadap suatu peristiwa. Dan yang terakhir memberikan pelajaran atau inspirasi dari pengalaman yang diceritakan. Nah, ini ada ciri-ciri dari surat pengalaman pribadi. Yang pertama itu bersifat pribadi, ditulis atas nama diri sendiri dan ditujukan kepada orang lain. Kemudian bahasanya itu santai, bahasanya digunakan tidak formal, akrab, dan mengalir sesuai dengan gaya penulisan. Yang ketiga yaitu pengalaman pribadi. Jadi isi suratnya itu berdasarkan kejadian yang benar-benar nyata yang dilakukan oleh penulis itu tadi. Kemudian mengungkapkan perasaan, penulis itu bebas mengungkapkan emosinya, kesan atau pendapatnya secara terbuka kepada si penerima surat. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan format baku. Artinya itu tidak terikat format resmi, sistematika lebih bebas dan fleksibel. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti orang ke satu, sering menggunakan kata aku, saya, atau nama panggilan penulis sendiri seperti nama Febri, Nisa, Nurul, Nadia, Desi, Jasmine itu kata ganti orang ke satu. Nah, ini ada bagian-bagian dari surat pengalaman pribadi. Yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan. Biasanya itu ada di pojok kanan, itu mencantumkan tempat dan tanggal surat itu ditulis. Kemudian ada salam pembuka. Yang ketiga itu isi surat menceritakan pengalaman pribadi secara utuh dan jelas dan penuh ekspresif. Kemudian yang keempat itu penutup, ungkapan penutup, harapan atau ajakan kepada penerima surat untuk membalasnya. Dan yang terakhir yaitu salam akhir dan tanda tangan. Misalnya itu salam akhir sahabatmu, ikuti nama, kemudian kayak yang di video tadi, anakmu tercinta, kemudian tanda tangannya. Nah, ini adalah contoh surat pengalaman pribadi. Di bagian pojok kanan ada tulisan malam 7 Juni 2025. Itu berarti tanggal, tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian kepada sahabatku Dina Rahayu, Jalan Melati nomor 12 Surabaya, itu adalah kalimat pembukanya atau yang dituju. Kemudian, hai Dina, apa kabar sahabatku? Dan sampai seterusnya pada paragraf pertama, yaitu merupakan salam pembuka. Kemudian yang di paragraf kedua yaitu minggu lalu aku ikut
lomba membaca puisi tingkat kecamatan di aula sampai sejauh ini itu termasuk dari isi surat yang menceritakan Gina menang lomba saat membaca puisi di tingkat kecamatan. Kemudian di bagian penutup itulah cerita seru dariku. Terima kasih ya ini karena semangatmu selalu aku ingat meski kamu jauh. Aku harap kamu juga punya pengalaman seru yang bisa kamu ceritakan. Aku tunggu balasan suratmu. Nah, di surat ini kalimat penutupnya yaitu seruan atau ingin balasan dari dengannya. Kemudian yang terakhir yaitu salam akhir dan tanda tangan seperti sahabatmu yang selalu merindukanmu, Laras Ani Pratiwi. Nah, setelah anak-anak menyimak video, memperhatikan ibu menyampaikan materi, sekarang ibu akan bertanya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu surat pengalaman pribadi? Saya Bu, surat pengalaman pribadi adalah surat yang berisi pengalaman yang dialami seseorang. Bagus, Rati. Selanjutnya, siapa yang masih ingat bagian-bagian dari surat pengalaman pribadi? Saya Ibu, Ya, nama dan tanggal, cara membuka, isi surat, seperti salam penutup dan tanda tangan. nah, bagus. Sekarang, coba bayangkan. Ada seorang anak bernama Rani. Ia ingin menceritakan pengalamannya merawat tanaman kepada sahabatnya yang jauh. Bagaimana cara kita untuk memberitahu Rani yang pada awalnya Rani itu belum tahu bagaimana cara penulisan surat pengalaman pribadi. Ya, Nadia. Dengan cara mengajarinya menulis surat yang benar. Bagus. Anak-anak sekarang sudah paham ya mengenai materi menulis surat pengalaman pribadi. Sudah, Ibu. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3 anak. Masing-masing akan Ibu beri LKPD. Terima kasih, Bu. Komisi. Bu, boleh diketik nggak, Bu? Tulis diketik ini ya. Ini cuma bisa Nggak buat boleh kayak sekarang. Jadi di LKPD itu kalian harus mendiskusikan bersama teman kelompok kalian yang pertama pengalaman apa yang akan kalian tulis. Jadi kalian menentukan pengalaman apa yang kalian pilih. Kemudian kepada siapa surat itu ditujukan. Yang ketiga bagaimana bagian pembukanya. Yang keempat apa isi suratnya. Dan yang kelima bagaimana penulis suratnya. Paham? Paham, Ibu. Baik, semua anggota kelompok harus ikut berdiskusi ya anak-anak. Iya, Bu. Ini aku ngajarin diskusi. Kelompok 1 memilih apa? Kita memilih menanam tanaman dan merawat bunga, Bu. Desi, bagaimana urutannya? Ini ada tanggal, terus salam pembuka, terus isinya salam penutup sama nama. Tanda tangan. Baik ya, kelompok 1. Salsa. Kelompok 2 bagaimana? Memilih apa? Ini Bu, memberi makan hewan. Silakan ditulis menjadi kerangka surat, kemudian disusun menjadi surat pengalaman pribadi yang runtut dan jelas. Paham? Ibu, ini bisa
hasil diskusi kami terkait membuat surat pribadi. Jadi untuk apa namanya itu? Struktur suratnya ada hari dan tanggal, kemudian ada salam pembuka, ada isi, salam penutup, sama tanda tangan dan nama yang pengirimnya. Aku akan membacakan isi pengalamanku. Halo sahabatku Dewi, untukmu sahabatku yang aku rindukan. Ayo kita berbagi pengalaman. Aku ingin menceritakan pengalamanku merawat bunga di rumah. Awalnya aku menanam bunga bersama ibu. Tiap pagi aku menyiramnya. Setelah beberapa minggu, bunga itu tumbuh dengan indah dan membuat halaman rumah menjadi lebih cantik. Aku sangat senang karena belajar merawat tanaman. Salam hangat dari sahabatmu, Salsa. Terima kasih. Silakan kembali Mbak Desi. Iya, Bu. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Tidak ada, Ibu. Bagus bilang gitu loh, Bu. Ya, bagus. Oke. Sekarang kita simpulkan bersama ya anak-anak. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang tahu? Terkait struktur surat, Bu. Menulis surat yang benar. Ya. Siapa yang masih ingat bagian-bagian dalam menulis surat? Saya, Bu. Apa? Ada tempat, ada tanggal, ada isi surat, ada salam pembuka, tanda tangan, penutup, Bu. Bagus. Nah, berarti anak-anak itu sudah mendengarkan apa yang ibu sampaikan dengan baik ya. Iya, Bu. Sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara individu. Yeay. Saya nggak bawa ini. Yang ke temennya. Gak mau tuh kamu kasih dia pelit. Bu, ini di buku ya. Pelit. Soal eval. Nih. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Yeay. Saya ambil ya. Iya, Ibu. Siap, Bu. Sini, sini. Ibu dari sana, Bu. Bentar, Ibu. Ini, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sekarang ibu beri lembaran refleksi pembelajaran kita hari ini yang dikerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan waktu hari Rabu. Iya, Bu. Iya, dikerjakan di rumah. Boleh nyontek, Bu? Boleh. Boleh. Sekarang ibu tanya kepada anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi ini? Apa manfaat yang bisa kita peroleh pada pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Apa bisa? Kita bisa tahu, Bu, caranya bikin surat, terus bikin ke teman kayak gimana gitu, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak jangan lupa ya untuk latihan terus di rumah menulis surat, mengirimnya kepada teman, kepada sahabatnya kalian, kepada orang tua, misalnya yang orang tuanya jauh. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan